Hai semua, perkenalkan nama saya Valencia Cindy. Saya Sania Josephine. Kami dari SMA Santo Aloysius Bandung. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai percobaan pembuatan motor DC. Motor DC bergerak dengan menggunakan resistif magnet. Jika ada dua kutub magnet yang sama saling berdekatan, maka mereka akan bergerak saling menjauhi. Pergerakan magnet ini digunakan menjadi energi putar. Motor DC terdiri dari bagian rotor atau bagian yang bergerak dan bagian stator atau bagian yang diam. Kumparan pada rotor dialiri oleh arus listrik DC sehingga menjadi elektromagnet. Di sekitarnya akan diletakkan magnet permanen. Ketika arus listrik diberikan pada kumparan, maka permukaan kumparan yang menjadi magnet berkutub utara akan bergerak menghadap magnet permanen berkutub selatan. Kemudian, tepat saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus kumparan dibalik oleh brush dan komutator. Kutub utara kumparan akan menjadi kutub selatan dan sebaliknya. Saat berubah, kutub utara kumparan berhadapan dengan kutub utara magnet dan kutub selatan kumparan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Karena kedua kutub tersebut yang berdekatan sama, maka akan terjadi tolak menolak sehingga kumparan kembali berputar. Nah, pada percobaan ini akan ada 4 variabel bebas yang berbeda yang akan diuji coba, di mana yang pertama yaitu diameter kawat kumparannya. Yang pertama ada 0,3 mm dan yang kedua ada 0,5 mm. Yang kedua adalah jumlah kutub rotornya, yaitu 2 kutub dan 3 kutub. Yang ketiga ada pada tegangan sumber arus DC-nya, yaitu 9 volt dan 12 volt. Dan yang terakhir adalah massa bebannya. Yang kita uji ada 3 massa beban. Yang pertama yaitu 25 gram, 50 gram, dan 75 gram. Nah, total akan ada 24 kombinasi variasi. Nah, masing-masing percobaan akan diulang sebanyak 3 kali dan dirata-ratakan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui daya keluaran dan efisiensi yang paling besar dari percobaannya. Motor DC yang dibuat akan memiliki stator dari magnet permanen, rotor dari kumparan yang dililitkan pada inti besi trafo, brush, dan komutator. Percobaan dilakukan dengan melilitkan beban pada inti kawat besi, kemudian power supply dihubungkan dengan brush. Ampere meter dipasang secara seri pada rangkaian. Motor akan berputar dan beban akan naik. Kaki meja sudah ditandai dengan kertas dengan jarak sekitar 15 cm. Setelah melakukan percobaan, video akan dibuka pada aplikasi AVDMux dan dicatat waktu ketika beban tepat melewati pertanda paling bawah dan paling atas yang menjarak 30 cm. Kemudian data akan diolah di Microsoft Excel. Kita akan menghitung daya yang masuk, daya yang keluar, efisiensi, dan RPM. Untuk menghitung daya yang masuk, kita menggunakan rumus P sama dengan V kali I, di mana V adalah voltase dan I adalah arus yang diukur dari ampere meter. Daya yang keluar dihitung dengan menggunakan
rumus P sama dengan F dikali S dibagi T, di mana F adalah gaya berat dihitung dari massa beban dalam kilogram dikali percepatan gravitasi, S adalah perpindahan beban yaitu 30 cm atau 0,3 meter, dan T adalah waktu yang dibutuhkan untuk beban naik 30 cm. Efisiensi dihitung dengan daya yang keluar dibagi daya yang masuk. Untuk menghitung RPM, diperlukan jari-jari poros putaran beban, yaitu 0,45 cm. Kemudian kecepatan sudut atau omega dihitung dengan kecepatan atau S dibagi T, dibagi jari-jari. Kecepatan sudut dalam radian per second diubah menjadi putaran per menit atau RPM dengan rumus omega dikali 60 dibagi pi. Angka tersebut diulang untuk variasi yang lain. Torsi dihitung dengan rumus gaya berat dikali jari-jari. Torsi untuk beban 25 gram adalah 1,1 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Untuk beban 50 gram, torsinya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Dan untuk beban 75 gram, torsinya adalah 3,3 kali 10 pangkat min 3 Newton meter. Nah, setelah mendapatkan daya masuk, daya keluar, efisiensi, RPM, dan torsi, maka akan dibuat 4 grafik scatter, yaitu daya masuk terhadap torsi, daya keluar terhadap torsi, efisiensi terhadap torsi, dan terakhir adalah RPM terhadap torsinya. Dari grafik ini diketahui daya maksimum dikeluarkan oleh motor dengan variasi diameter kawat 0,5 mm, 3 kutub rotor, tegangan 12 volt, dan beban 75 gram, yaitu 134 mW. Daya terkecil dikeluarkan oleh motor dengan variasi diameter kawat 0,3 mm, 2 kutub rotor, tegangan 12 volt, beban 25 gram, yaitu 39 mW. Nilai daya yang keluar akan semakin besar jika menggunakan diameter kawat untuk kumparan, tegangan sumber arus, dan massa beban atau torsi yang lebih besar. Motor DC dengan 3 kutub rotor juga mengeluarkan daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan motor DC dengan 2 kutub rotor. Dari grafik ini diketahui daya minimum masuk motor dengan variasi diameter kawat 0,3 mm, 3 kutub rotor, tegangan 9 volt, dan beban 25 gram, yaitu 22,5 watt. Daya terbesar masuk ke motor dengan variasi diameter kawat 0,3 mm, 2 kutub rotor, tegangan 12 volt, dan beban 50 gram dan 75 gram, serta variasi diameter kawat 0,5 mm, 3 kutub rotor, tegangan 12 volt, dan beban 75 gram, yaitu 60 watt. Nilai daya yang masuk akan semakin besar jika menggunakan diameter kawat untuk kumparan, tegangan sumber arus, dan massa beban atau torsi yang lebih besar. Namun, motor DC dengan 3 kutub rotor menyerap daya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan motor DC dengan 2 kutub rotor. Dari grafik ini diketahui efisiensi terbesar dimiliki motor dengan variasi diameter kawat 0,5 mm, 3 kutub rotor, tegangan 9 volt, dan beban 50 gram, yaitu 0,26%. Efisiensi terkecil dimiliki oleh motor dengan variasi diameter kawat 0,3 mm, 2 kutub rotor, tegangan 9 volt, dan beban 25 gram, yaitu 0,089%. Nilai efisiensi motor DC akan semakin besar jika menggunakan diameter kawat untuk kumparan dan tegangan sumber arus yang lebih kecil, serta massa beban atau torsi yang lebih besar. Motor DC dengan 3 kutub rotor memiliki efisiensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan motor DC dengan 2 kutub rotor. Dari grafik ini diketahui RPM terkecil dimiliki motor dengan variasi diameter kawat 0,3 mm, 2 kutub rotor, tegangan 9 volt, dan beban 75 gram, yaitu 205 RPM. RPM terbesar dimiliki oleh motor dengan variasi diameter kawat 0,3 mm, 3 kutub rotor, tegangan 12 volt, dan beban 25 gram, yaitu 531 RPM. Nilai RPM yang dimiliki motor DC akan semakin besar jika menggunakan diameter kawat untuk kumparan dan tegangan sumber arus yang lebih besar, serta massa beban atau torsi yang lebih kecil. Motor DC dengan 3 kutub rotor memiliki RPM yang lebih besar jika dibandingkan dengan motor DC dengan 2 kutub rotor. Dari hasil percobaan yang sudah kita lakukan, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, nilai daya terbesar dikeluarkan oleh motor DC dengan variasi diameter kawat 0,5 mm, 3 kutub rotor pada tegangan 12 volt dengan beban 75 gram sebesar 134 mW. Sementara nilai efisiensi terbesar dimiliki oleh motor DC dengan variasi diameter kawat 0,5 mm, 3 kutub rotor pada tegangan 9 volt dengan beban 50 gram sebesar 0,26%. Yang kedua,
Daya yang keluar akan semakin besar jika menggunakan diameter kawat untuk kumparan, tegangan sumber arus, dan massa beban atau torsi yang lebih besar. Motor dengan 3 kutub rotor juga mengeluarkan daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan motor yang memiliki 2 kutub rotor saja. Nilai efisiensi motor akan semakin besar jika menggunakan diameter kawat untuk kumparan dan tegangan arus yang lebih kecil serta massa beban atau torsi yang lebih besar. Motor dengan 3 kutub rotor memiliki efisiensi yang lebih besar dibandingkan dengan motor dengan 2 kutub rotor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih.